Halo semua, balik lagi di channel kita. Hari ini kita bakal bongkar tuntas satu topik yang sering banget jadi pertanyaan, tapi jarang ada yang bahas detail, biaya servis motor listrik. Banyak yang bilang motor listrik itu bebas perawatan, bener gak sih? Apa aja yang perlu diservis dan kira-kira berapa duit yang harus kita siapin? Nah, daripada penasaran, kita kupas satu persatu, yuk. Pertama, kita harus paham dulu bedanya motor listrik sama motor bensin. Motor bensin punya ratusan komponen bergerak di mesinnya. Piston, klep, noken as, rantai keteng, dan masih banyak lagi. Makanya, servis rutinnya juga banyak, dari ganti oli, bersihin karburator atau throttle body, sampai cek busi. Nah, motor listrik itu jauh lebih simpel. Jantungnya itu cuma dinamo atau motor elektrik dan baterai. Komponen bergeraknya jauh lebih sedikit, makanya perawatannya juga beda banget. Jadi, apa motor listrik benar-benar bebas perawatan? Jawabannya, ya dan tidak. Dibilang ya karena kita gak perlu lagi pusing mikirin ganti oli mesin, ganti busi, atau servis komponen mesin pembakaran internal lainnya. Ini bagian yang paling bikin hemat. Gak ada lagi jadwal rutin ke bengkel buat ganti oli setiap beberapa ribu kilometer. Ini penghematan besar, baik dari segi waktu maupun biaya. Tapi, dibilang tidak karena motor listrik tetap punya komponen-komponen lain yang butuh perhatian, sama seperti motor pada umumnya. Komponen ini sering disebut komponen fast moving atau komponen yang EUS karena pemakaian. Apa aja itu? Yang pertama dan paling utama adalah sistem pengereman. Kampas rem motor listrik juga bisa habis, sama kayak motor bensin. Minyak rem juga perlu dicek dan diganti secara berkala, biasanya setiap 1 atau 2 tahun sekali, tergantung pemakaian dan rekomendasi pabrikan. Jangan sampai karena keasikan ngegas tanpa suara, kita lupa kalau rem itu vital banget buat keselamatan. Biaya ganti kampas rem ini bervariasi, biasanya mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah, tergantung merek dan kualitasnya. Ganti minyak rem juga biayanya standar, mirip-mirip motor biasa. Kedua, ban. Ini sih udah pasti ya, mau motor bensin, listrik, atau sepeda sekalipun, ban itu pasti EUS. Tekanan anginnya harus rutin dicek, minimal seminggu sekali, biar handling tetap enak dan ban gak cepat rusak. Kalau kembangannya sudah tipis, ya wajib diganti. Harga ban motor listrik juga sama aja kok kayak ban motor matic pada umumnya, tergantung ukuran dan merek yang kamu pilih. Jadi, siapkan budget untuk ini. Ya, ketiga, komponen kaki-kaki lainnya. Ini termasuk lahar atau baweng roda, komstir, dan suspensi. Kalau kamu sering lewat jalanan yang kurang mulus, komponen ini kerjanya lebih berat. Gejalanya bisa dirasain, misalnya setang terasa goyang atau oblak, itu bisa jadi komstirnya perlu disetel atau diganti. Atau kalau ada bunyi aneh dari roda saat berputar, mungkin bearingnya udah kena. Servis kaki-kaki ini biayanya juga mirip dengan motor konvensional. Keempat, sistem penggerak akhir. Kebanyakan motor listrik pakai sistem hub drive, di mana dinamonya ada di dalam tromol roda belakang. Ini lebih simpel dan minim perawatan. Tapi, ada juga motor listrik yang pakai sistem mid drive, yang dinamonya di tengah dan energinya disalurkan ke roda belakang pakai fan belt atau rantai. Nah, kalau motor kamu pakai fan belt, ini juga ada umurnya. Biasanya perlu diganti setiap puluhan ribu kilometer. Kalau pakai rantai, ya perawatannya sama kayak rantai motor biasa, harus rutin dibersihkan dan dilumasi. Sekarang, kita masuk ke komponen inti motor listrik, baterai dan dinamo. Ini nih yang sering jadi kekhawatiran utama. Gimana perawatannya? Untuk dinamo, kabar baiknya adalah komponen ini dirancang untuk punya umur pakai yang sangat panjang dan hampir bebas perawatan. Biasanya dinamo motor listrik itu sudah di-sealed atau kedap air, jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar untuk membersihkannya. Paling penting adalah jangan sampai motor terendam banjir parah yang melebihi batas aman yang ditentukan pabrikan. Selama pemakaiannya wajar, dinamo ini jarang sekali bermasalah. Nah, kalau baterai, ini beda cerita. Baterai adalah komponen paling vital dan juga paling mahal di motor listrik. Perawatannya sebenarnya simpel, tapi harus disiplin. Pertama, jangan biasakan ngecas baterai dari kondisi kosong banget sampai penuh banget. Idealnya, cas saat baterai di sekitar 20-30% dan cabut saat sudah mencapai 80-90%. Kebiasaan ini bisa memperpanjang umur sel baterai. Kedua, hindari parkir motor di bawah terik matahari langsung dalam waktu lama.
Panas berlebih itu musuh utama baterai. Ketiga, gunakan charger original bawaan pabrik. Pabrikan biasanya memberikan garansi untuk baterai, misalnya 2-3 tahun, bahkan ada yang lebih. Selama masa garansi, kalau ada penurunan performa drastis, biasanya bisa diklaim. Tapi apa yang terjadi setelah masa garansi habis? Kalau baterai mulai drop, opsinya ada dua, ganti satu modul baterai itu, atau kalau memungkinkan, hanya mengganti sel-sel baterai yang rusak. Biaya ganti baterai ini memang yang paling besar, bisa mencapai 30-50% dari harga motor barunya. Makanya, merawat baterai dengan baik itu investasi jangka panjang. Jadi, mari kita simpulkan biaya servisnya. Untuk servis rutin tahunan, apa saja yang perlu dicek di bengkel resmi? Biasanya mereka akan melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, kelistrikan umum seperti lampu dan klakson, kekencangan baut-baut bodi, sampai diagnostik sistem controller dan baterai menggunakan software khusus. Biaya untuk jasa pengecekan umum ini biasanya sangat terjangkau, seringkali di bawah Rp100.000, bahkan ada beberapa dealer yang menggratiskannya pada beberapa servis pertama. Kalau kita bandingkan, dalam 3 tahun pemakaian misalnya, motor bensin mungkin sudah 10-12 kali ganti oli, beberapa kali ganti busi, servis CVT atau rantai, dan lainnya. Totalnya bisa jutaan rupiah. Sementara motor listrik, dalam 3 tahun, pengeluaran terbesarnya mungkin hanya sekali ganti ban, sekali ganti kampas rem, atau ganti fan belt kalau pakai. Sisanya hanya biaya jasa pengecekan ringan. Jadi, dari segi biaya operasional dan perawatan rutin, motor listrik jelas jauh lebih hemat. Kuncinya adalah mengubah mindset kita. Perawatan motor listrik itu bukan lagi soal mesin, tapi lebih ke kelistrikan dan komponen bergerak lainnya. Selama kita rajin merawat hal-hal dasar seperti rem, ban, dan terutama baterai, motor listrik bisa jadi kendaraan yang sangat ekonomis dan minim masalah. Jangan takut dengan teknologinya, karena pada dasarnya perawatannya jauh lebih simpel dan lebih murah untuk jangka panjang. Gimana? Udah mulai ada gambaran kan soal biaya servis motor listrik? Ternyata gak seseram atau serumit yang dibayangkan. Justru jauh lebih hemat. Kalau kalian punya pengalaman servis motor listrik atau ada pertanyaan lain, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.